Sahabat Rema Surgawi, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kembali mengizinkan kita menikmati kasih setianya pada malam hari ini. Dimanapun sahabat berada, baik di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, bahkan mungkin sedang terbaring karena sakit, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita. Malam ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang sederhana namun sangat tajam. Firman itu berbicara tentang sebuah keputusan yang menentukan arah hidup seseorang. Banyak orang gagal bukan karena tidak pernah dipanggil Tuhan, melainkan karena mereka terus menoleh ke belakang. Mata mereka melihat ke depan, tetapi hati mereka masih tertinggal di masa lalu. Untuk itu tema firman Tuhan malam ini adalah jangan menoleh lagi. Kiranya Roh Kudus membuka hati setiap kita sehingga firman Tuhan tidak hanya kita dengar, tetapi boleh menjadi kekuatan yang menghidupkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengejar hidup kami. Malam ini kami datang dengan hati yang haus akan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Singkirkan setiap kesombongan kami, kekerasan hati kami, dan segala sesuatu yang menghalangi kami mendengar suara-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi pelita bagi langkah kami dan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan memanggil kesungguhan, bukan sekedar kesediaan. Menarik sekali bahwa Tuhan Yesus tidak berkata siapa yang tidak mau membajak, tetapi sebaliknya ia berkata siapa yang sudah siap membajak. Artinya orang itu sudah mengambil keputusan, sudah memegang bajak, sudah mulai berjalan. Tetapi masalahnya muncul ketika ia menoleh ke belakang. Dalam kehidupan rohani, banyak orang memulai dengan semangat yang luar biasa. Semangat melayani, semangat berdoa, semangat membaca Alkitab, semangat mengasihi Tuhan. Namun di tengah perjalanan, hati mulai menoleh kepada kenyamanan lama, menoleh kepada dosa lama, menoleh kepada luka lama, menoleh kepada penyesalan yang tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Tubuhnya berjalan bersama Tuhan, tetapi hatinya masih tinggal di belakang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa orang seperti itu tidak layak bagi kerajaan Allah. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, melainkan karena hati yang terbelah tidak akan pernah sanggup berjalan lurus bersama dengan Tuhan.
Sahabat terima surgawi, inilah kisah seorang yang tidak menoleh. Ada seorang imam dari Peru bernama Gustavo Gutierrez. Ia hidup di tengah kota yang dipenuhi kemiskinan. Setiap hari ia melihat anak-anak yang tidur tanpa makanan. Ia melihat ibu-ibu menangis karena tidak mampu memberi makan keluarganya. Ia melihat orang yang diperlakukan seolah hidup mereka tidak berharga. Suatu hari ia bergumul di hadapan Tuhan. Apakah cukup aku hanya berkhotbah setiap hari Minggu? Pertanyaan itu terus menghantui hatinya. Akhirnya ia mengambil sebuah keputusan yang mengubah seluruh hidupnya. Ia memilih hidup dekat dengan mereka yang menderita. Ia percaya bahwa iman bukan hanya diucapkan melalui bibir, tetapi juga diwujudkan melalui kasih yang nyata. Keputusan itu tidak mudah. Banyak orang mengkritiknya, sebagian mendukung, sebagian lagi menolak. Namanya menjadi bahan perdebatan. Pandangannya menuai banyak diskusi di kalangan gereja. Namun di tengah semuanya itu ada satu hal yang tidak berubah. Ia tidak berhenti melayani orang-orang yang terluka. Ia tidak membiarkan rasa takut membuatnya kembali kepada kehidupan yang nyaman. Ia terus berjalan, terus melangkah, terus memegang bajaknya. Betapa sering kehidupan kita justru mengajak kita melakukan kebalikannya, bukan? Ketika pelayanan mulai melelahkan, kita ingin berhenti. Ketika doa belum dijawab, kita ingin menyerah. Ketika pengorbanan terasa berat, kita mulai berkata, mungkin dulu hidupku lebih enak. Padahal suara itu adalah suara yang sedang mengajak kita menoleh ke belakang. Dan setiap kali kita menoleh, langkah kita menjadi lambat. Arah hidup kita menjadi kabur, sukacita kita mulai hilang. Karena mata tidak lagi tertuju kepada Kristus, tetapi kepada masa lalu yang sebenarnya sudah Tuhan tinggalkan. Sahabat terima surgawi, mungkin malam ini ada yang masih membawa luka bertahun-tahun, masih menyimpan kepahitan, masih hidup dalam rasa bersalah, masih menangisi kegagalan yang sudah berlalu. Firman Tuhan malam ini mengajak kita melepaskan semuanya. Bajak tidak akan menghasilkan alur yang lurus jika tangan terus menariknya ke belakang. Demikian pula hidup kerohanian kita tidak akan bertumbuh jika hati terus tinggal di masa lalu. Tuhan berkata, mari berjalan bersamaku. Bukan sambil sesekali melihat ke belakang, tetapi dengan mata yang tetap tertuju kepadanya. Karena masa depan bersama Kristus selalu lebih besar daripada masa lalu yang sedang kita sesali. Sahabat terima surgawi, menoleh ke belakang membuat langkah menjadi bengkok. Mengapa Tuhan Yesus memakai gambaran seorang pembajak? Karena setiap petani tahu, ketika membajak sawah,
Pandangan harus tetap tertuju ke depan. Jika kepala terus menoleh ke belakang, alur bajak akan menjadi bengkok. Sawah yang seharusnya siap ditanami justru menjadi tidak teratur. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kehidupan rohani. Orang yang terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu akan sulit melihat rencana Tuhan di masa depan. Ada orang yang masih terikat oleh kegagalan. Berkali-kali berkata, seandainya dulu aku tidak mengambil keputusan itu. Ada yang masih hidup dalam penyesalan. Aku sudah terlalu banyak berbuat salah. Ada pula yang terus mengingat luka karena dikhianati, difitnah, atau disakiti. Luka itu terus dipelihara hingga akhirnya menjadi penjara yang mengurung sukacita. Padahal Tuhan tidak pernah meminta kita tinggal di masa lalu. Dia mengundang kita melangkah bersamanya hari ini. Iblis senang ketika seseorang terus menoleh ke belakang. Sebab selama mata tertuju pada masa lalu, perhatiannya tidak lagi tertuju kepada Kristus. Tetapi Roh Kudus selalu mengajak kita memandang salib. Di salib ada pengampunan, di salib ada pemulihan, di salib ada pengharapan baru. Mungkin malam ini Tuhan sedang berkata kepada seseorang yang mendengarkan siaran ini, anakku, lepaskan beban itu. Aku sudah berjalan di depanmu. Mengapa engkau masih tinggal di tempat yang sudah kutinggalkan? Betapa indah jika malam ini kita berani berkata, Tuhan, aku tidak mengerti seluruh jalan-Mu ya Tuhan, tetapi aku percaya Engkau memegang tanganku. Sahabat terima surgawi, kesetiaan itu selalu dibayar oleh Tuhan. Mengikut Yesus bukan berarti jalan selalu mudah. Kadang kita harus kehilangan kenyamanan, kadang kita harus kehilangan kesempatan, kadang kita harus memilih taat meskipun tidak dimengerti oleh orang lain. Tetapi percayalah, tidak ada satu tetes air mata karena ketaatan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap doa yang kita panjatkan dalam kesunyian dilihat oleh Tuhan. Setiap pengorbanan yang tidak diketahui manusia dicatat oleh Tuhan. Dan setiap langkah iman yang dilakukan dengan setia akan berbuah pada waktunya. Mungkin hari ini kita merasa pelayanan tidak dihargai, usaha tidak berhasil, keluarga belum berubah, pekerjaan terasa berat, doa belum dijawab. Jangan berhenti membajak, saudaraku. Jangan melepaskan bajak itu, jangan menoleh ke belakang. Karena Tuhan memanggil kita adalah Tuhan yang juga menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan yang mencari, bukan yang paling hebat. Tuhan yang mencari adalah orang yang tetap setia sampai akhir. Sahabat terima surgawi, firman Tuhan malam ini bukan sekedar untuk direnungkan, tetapi untuk dilakukan. Ada tiga keputusan iman yang harus kita ambil
jika kita ingin terus berjalan bersama dengan Kristus. Yang pertama, lepaskan masa lalu dan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan biarkan kegagalan, dosa, kepahitan, atau penyesalan kemarin mengikat langkah hari ini. Salib Kristus cukup besar untuk mengampuni setiap dosa, dan kasih-Nya cukup dalam untuk menyembuhkan setiap luka. Apa yang telah Tuhan ampuni, jangan terus kita hukum dalam diri sendiri. Yang kedua, pegang kembali bajak panggilan Tuhan. Mungkin semangat melayani pernah padam karena kecewa, ditolak, atau merasa tidak dihargai. Namun Tuhan tidak pernah membatalkan panggilannya. Selama masih ada nafas, masih ada kesempatan untuk bangkit, melayani, dan menggenapi kehendak-Nya. Jangan biarkan satu kegagalan mengakhiri rencana Allah atas hidup kita. Ketiga, tetapkan pandangan hanya kepada Kristus. Dunia akan terus menawarkan alasan untuk berhenti, tetapi Yesus selalu memberikan alasan untuk tetap setia. Saat mata tertuju kepadanya, hati tidak mudah goyah. Langkah tidak mudah menyimpang, dan pengharapan tidak akan padam. Teruslah melangkah, sebab Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang juga akan menguatkan dan menyempurnakan setiap perjalanan iman sampai garis akhir. Sahabat Rema Surgawi, sebelum kita datang kepada Tuhan dalam doa, mari kita berhenti sejenak dan membiarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah selama ini kita benar-benar berjalan bersama dengan Kristus, atau sebenarnya kita masih terus menoleh ke belakang? Mungkin yang mengikat itu adalah luka yang belum diampuni, penyesalan atas keputusan yang salah, kegagalan yang membuat kita kehilangan keberanian, atau dosa yang diam-diam masih kita pelihara. Semua itu bagikan beban yang membuat langkah kita semakin berat dan pandangan kita menjauh dari Tuhan. Ingatlah, masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan masih ada di tangan Tuhan. Jadi jangan biarkan kenangan kemarin merampas pengharapan yang telah Tuhan sediakan hari ini. Selama kita terus menoleh ke belakang, kita tidak akan pernah melangkah dengan utuh menuju rencananya. Malam ini, datanglah kepada Tuhan Yesus. Letakkan setiap beban, setiap air mata, setiap rasa bersalah, dan setiap luka di kaki salib-Nya. Tangan yang dulu rela dipaku di kayu salib itu masih terbuka lebar untuk menerima, mengampuni, memulihkan, dan menguatkan setiap hati yang mau kembali kepadanya. Jangan pulang dengan beban yang sama. Pulanglah dengan hati yang telah dimerdekakan oleh kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak lagi menoleh ke belakang. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami lebih sering memelihara luka daripada memegang janji-Mu. Lebih sering mengingat kegagalan kami daripada mempercayai penyertaan-Mu yang sempurna. Malam ini kami juga menyerahkan seluruh masa lalu kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hati yang terluka, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, dan bangkitkan kembali mereka yang mulai kehilangan semangat. Ajarlah ya Tuhan kami memegang bajak panggilan-Mu dengan setia. Mampukan kami berjalan lurus mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan, tanpa harus dikuasai oleh rasa takut, tanpa diperbudak penyesalan, dan tanpa tergoda kembali kepada kehidupan yang lama. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap langkah kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, kiranya firman yang telah kita dengarkan ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi menjadi kekuatan yang mengubah cara kita menjalani hidup ini. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meminta kita mengubah masa lalu, karena itu memang mustahil. Tetapi Tuhan mengundang kita mempercayakan masa depan kepadanya, karena di dalam tangan-Nya selalu ada pengharapan yang baru. Tetaplah berjalan bersama dengan Kristus, tetaplah setia, tetaplah memegang bajak, dan jangan pernah menoleh lagi. Sahabat Rema Surgawi, inilah suara hikmat. Orang yang terus menoleh ke belakang akan kehilangan arah. Tetapi orang yang memandang Kristus akan menemukan kekuatan untuk setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.